Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya yang senantiasa ingin mengenal Rasulullah SAW, baik dalam kepribadiannya. Tentunya saat ini kita akan membahas tentang Sirah Nabawi, yang mana beliau SAW memiliki kepribadian budi pekerti yang luar biasa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tunjukkan dari kepribadian tersebut dari semenjak kecil, dan itu sudah menunjukkan dari keindahan akhlak beliau. Beliau telah memiliki sifat-sifat yang mulia. Beliau telah banyak sekali menonjolkan tanda-tanda kemuliaan dari beliau, dan hal demikian tidak dipungkiri oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah masuk di dalam bab mengenal dari Rasulullah SAW. Setelah perjalanan hidup beliau, kita menceritakan tentang Sirah Nabawi ini dari semenjak beliau lahir, dari ibu susuannya. Lalu saat ini kita sudah masuk kepada yang mana Rasulullah SAW sendiri sering menyendiri atau sering beribadah di dalam Gua Hira, sehingga pada saat itu beliau beribadah, berjalannya waktu, dan beliau tetap memiliki konsisten akhlak yang luar biasa, yang ditunjukkan ke tentunya bagi orang-orang yang mengunjungi beliau, orang-orang miskin, beliau memberi makan, dan Khadijah adalah sebagai istri beliau. Ketika beliau berada di Gua Hira, di sini pun diceritakan beliau pertama kali mendapatkan wahyu kurang lebihnya dari malaikat Jibril alaihissalam, tentunya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan kita juga sudah menjelaskan bagaimana banyak pandangan-pandangan sejarah, namun mereka dari sejarah ini meneliti bahwasanya Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan, karena itu yang lebih kuat. Dan beberapa saat kemudian wahyu ini terhenti, tentunya bukan terhenti karena apa-apa, karena Rasulullah SAW saat itu betul-betul merasakan suatu hal yang berat, atau beliau, sehingga diceritakan Rasulullah SAW ketika mendapat dari wahyu yang pertama, beliau ini menggigil bagaikan orang sakit dan pulang meminta bantuan untuk Khadijah sebagai istri beliau untuk menyelimuti beliau. Dan banyak sekali juga menceritakan bagaimana Rasulullah SAW sendiri bersabda bahwa dengan hal tersebut beliau sangat berat, sehingga beliau pengen untuk tidak ada lah, karena saking beratnya menerima suatu beban yang diamanahkan kepada beliau, yaitu wahyu. Dan tentunya dengan hal demikian Jibril alaihissalam tetap memberikan suatu keyakinan. Beliau ketika mendaki bukit karena beban tersebut yang begitu berat, beliau ingin rasanya tiada lagi dan diberikan wahyu kepadanya bahwa benar-benar beliau itu adalah seorang rasul, dikasih peringatan beliau adalah seorang rasul, sehingga beliau tidak jadi. Begitulah kurang lebihnya singkatnya bagaimana perjalanan diterimanya wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu terjadi lagi, Jibril alaihissalam membawa wahyu. Saat ini kita akan mengenal sedikit dari penjelasan tentang dari pembagian wahyu atau Rasulullah SAW bagaimana menerima wahyu itu tersebut, yang tentunya itu akan membantu dari kita mengenal dari sirah nabawi atau cerita Nabi, yang tentunya beliau mendapatkan wahyu tersebut, bagaimana tertekan dan beratnya yang beliau emban dari wahyu tersebut. Wallahu alam. Seperti biasanya, jika kalian baru mendengarkan dari video saya ini,
kalian suka, silahkan kalian subscribe. Dan jangan lupa saya meminta dukungannya dengan tekan like. Alhamdulillah, saat ini kita akan masuk dalam kajian yang kurang lebihnya mengenal dari tentang penjelasan tentang wahyu-wahyu itu. Bagaimana Rasulullah SAW menerima dari wahyu tersebut. Sebelum kita melanjutkan dari kajian kita ini, alangkah baiknya kita memohon kepada Allah dengan keberkahan surat yang mulia yaitu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, kita akan membahas tentang sedikit dari pembagian-pembagian wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW. Sebelum kita memulai dari hal yang lebih merincikan kehidupan Rasulullah SAW semasa risalah nubuah ini diterima oleh beliau, ada baiknya jika kita ini mengetahui terlebih dahulu pembagian dari pembagian wahyu yang merupakan sumber risalah dan batasan-batasan dakwah yang tentunya Ibnu Qayyim menyebutkan dalam tingkatan-tingkatan wahyu tersebut, yaitu yang pertama, mimpi yang hakiki. Ini merupakan permulaan dari wahyu itu turun kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu berupa mimpi yang hakiki. Ini yang merupakan permulaan wahyu yang turun kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua, apa yang disusupkan di dalam jiwa dan hati beliau tanpa dilihatnya, sebagaimana yang telah dikatakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Ruhul Kudus telah menghembuskan kepada diriku, itu kepada dalam diriku, bahwa suatu jiwa sama sekali tidak akan mati hingga dia itu akan disempurnakanlah rezeki baginya. Maka bertakwalah kepada Allah, baguskanlah dengan meminta, maksudnya perbaikilah dengan cara meminta, karena ya namanya hamba, kita ini hamba ciptaan, ya tentunya bagaimana kita makin hari memperindah dengan cara meminta, cara mengagungkan Allah, dan begitulah kurang lebihnya. Dan Rasulullah SAW adalah suri tauladan terbaik di dalam hal demikian, di dalam ruhaniyat maupun jasmaniyat. Beliau di dalam sejarah ini menceritakan bahwa ya memang Rasulullah adalah manusia yang Allah turunkan untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana sebelum-sebelumnya kita mengkaji dari sejarah Nabi, kita sudah mengenal dari kepribadian Rasulullah SAW. Bagaimana beliau memiliki akhlak di dalam berbicara, di dalam melihat, di dalam segala hal yang tentunya jika kita mempraktekkan itu akan mendatangkan suatu kebaikan-kebaikan yang begitu banyak sebagaimana yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Dan ini yang kedua adalah yang telah berada di dalam jiwa dan hati beliau, yang tentunya tanpa bisa dilihat sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sendiri. Sesungguhnya Ruhul Kudus telah menghembuskan kepada diriku bahwa suatu jiwa sama sekali dia tidak akan mati sebelum disempurnakan dari rezekinya. Maka bertakwalah kepada Allah dan baguskanlah di dalam meminta. Dan janganlah kalian menganggap lamban atau pelan di dalam datangnya rezeki. Nah, karena semua itu sudah menjadi aturan Allah dan jadi yang terbaik di kehidupan kita ini yang diberikan Allah. Semua itu yang terbaik.
Hanya bagaimana cara kita melihat, tentunya jika kita melihat sebagaimana seorang hamba, seorang yang ridho atas seluruh yang memang ini milik kekasihku yaitu Allah, tentu akan indah semuanya. Namun jika kita melihat dengan hawa nafsu ataupun melihat dengan penyakit-penyakit yang berada di kolbu kita, di hati kita yang senantiasa banyak sekali dihasut dengan banyaknya tentara-tentara syaitan dan lainnya, tentu kita akan melihat hal sebaliknya, rasa rezeki ini tidak pas dan lain-lainnya. Nauzubillah wallah. Semoga kita dilindungi dari sifat demikian. Sehingga kalian mencari dengan cara, misalnya rezeki ini dicari dengan cara mendurhakai Allah. Karena kalian melihat rezeki ini lamban datangnya, sehingga kalian berusaha penuh untuk mendapat dari rezeki tersebut, sehingga menghalalkan suatu hal yang menyebabkan durhaka terhadap Allah atau terhadap aturan-aturan yang telah Allah berikan. Karena apa yang ada di sisi Allah tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan menaatinya, yaitu menaati Allah. Jadi kehidupan ini paling terbaik, paling terpenting adalah keberkahan, teman-teman. Jadi dengan cara mendapat keberkahan ini ya kita memang memasrahkan seluruhnya hanya semata-mata mencari ridho Allah, mencari hanya niat mentaati dalam aturan-aturan Allah. Begitu kurang lebihnya. Allah. Adapun yang ketiga, malaikat muncul di hadapan beliau, yaitu di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk rupa seorang laki-laki. Lalu berbicara dengan beliau hingga beliau bisa menangkap secara langsung apa yang dibicarakannya. Dalam tingkatan ini kadang-kadang para sahabat radhiyallahu anhu juga bisa melihatnya. Ketika malaikat Jibril alaihissalatu wassalam memberikan wahyu dalam bentuk menyerupai seorang laki-laki, tentu itu sudah banyak sekali kita mendengar dalam sebuah kisah hadis terjadi yang di hadapan, tentunya di depan hadapan para sahabat. Salah satunya di dalam hadis Arba'in Nawawi, itu menceritakan hadis yang bagian kedua, menceritakan tentang iman. Itu malaikat Jibril alaihissalatu wassalam menyerupai seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah, duduk bersama beliau dan menyatukan dari dengkul lutut beliau bersamaan kepada lututnya Rasulullah dan bertanya mengenai apa itu Islam dan lain sebagainya. Dan itu salah satu hadis yang menceritakan malaikat Jibril alaihissalatu wassalam telah menyerupai dari seorang laki-laki. Begitu kurang lebihnya. Yang keempat adalah wahyu yang datang menyerupai bunyi gemerciknya lonceng. Nah, datangnya wahyu berupa bunyi gemerciknya lonceng. Ini merupakan wahyu yang paling berat dan malaikat tidak terlihat oleh pandangannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga dengan beratnya wahyu tersebut hingga dahi beliau pun berkerut mengeluarkan keringat, sekalipun pada waktu itu beliau merasakan yang sangat dingin kepada tubuhnya. Dan hingga hewan tunggangan beliau, jika beliau di atas hewan tunggangannya itu pun menderum, maksudnya langsung duduk, menderum. Yang dilakukannya menderum ke tanah jika itu dilakukan ditemui wahyu tersebut dalam keadaan Rasulullah SAW menaiki kendaraannya. Wahyu seperti ini sekali pernah datang tak kala paha beliau berada di atas Zaid bin Sabit, sehingga
pada saat itu Zaid merasa keberatan dan hampir-hampir saja tidak kuat untuk menyanggah dari hal tersebut. Itu adalah wahyu yang sangat berat yang Rasulullah SAW rasakan tentunya. Adapun yang kelima, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa melihat dari malaikat dalam rupa aslinya. Jadi kalau yang kelima ini Rasulullah SAW mendapatkan wahyunya dalam melihat rupa aslinya malaikat. Lalu menyampaikan dari wahyu seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tentunya disampaikan kepada beliau. Wahyu seperti ini pernah datang 2 kali. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Najm. 2 kali terjadi yang seperti disebutkan dalam Quran surat An-Najm. Adapun yang keenam, wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau, yaitu di atas lapisan-lapisan pada malam Mi'raj. Beliau tentunya yang berisi kewajiban sholat dan lain-lainnya ketika beliau Isra dan Mi'raj. Beliau menaiki langit dengan buraq pada saat itu. Beliau langsung menerima perintah sholat. Allahu Akbar. Adapun yang ketujuh, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman secara langsung dengan baginda Nabi Muhammad SAW tanpa menggunakan perantara. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dengan Musa bin Imran. Semacam ini pastilah berlaku bagi Musa berdasarkan nas di dalam Al-Quran Al-Quranul Karim dan menurut penuturan beliau dalam hadis tentang Isra. Sebagian pakar menambahi dengan tingkatan wahyu yang ke-8. Sebagian pakar menambahi dari wahyu yang ke-8, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman langsung di hadapan beliau tanpa adanya tabir. Ini termaksud masalah yang dipertentangkan oleh orang-orang salaf maupun khalaf, yang tentunya masalah ini dipertentangkan oleh orang salaf dan khalaf. Yang ke-8 ini, bahwasanya Allah langsung memberikan tanpa ada tabir. Begitulah uraian singkat tentang tingkatan-tingkatan dari wahyu, dari yang pertama hingga ke-8. Namun yang pasti tingkatan yang terakhir ini merupakan pendapatan yang tidaklah kuat. Wallahu alam. Saat itu Rasulullah SAW menerima wahyu dalam kurang lebih dalam 7 tingkatan wahyu tersebut. Adapun yang ke-8 ini tentunya ada perdebatan atau perselisihan antara khalaf dan salaf. Wallahu alam. Hingga hal demikian menyebabkan itu adalah suatu yang lemah karena ada perdebatan di dalam hal tersebut. Perintah-perintah Allah dalam melaksanakan dakwah dan materi di dalam dakwah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendapatkan berbagai macam perintah di dalam firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayyuhal muddatsir, Ya ayyuhal muddatsir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tannu tastakthir, wa li rabbika fasbir. Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah. Yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah. Lalu berikanlah peringatan. Dan Tuhanmu yang agungkanlah. Dari Tuhanmu yang
dan agungkanlah. Dan pakailah pakaianmu dan bersihkanlah. Pakaianmu bersihkanlah. Dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, tentunya bersabarlah. Dalam surat Al-Muddatsir ayat 1 hingga 7. Sepintas ini merupakan yaitu perintah-perintah yang sederhana dan remeh. Namun pada hakikatnya mempunyai tujuan yang sangat jauh dan pengaruhnya sangat kuat. Dan tentunya itu nyata yang dapat dirinci sebagaimana berikut ini. Yang pertama, tujuan pemberian peringatan agar siapapun yang menyalahi dari keridhaan Allah di dunia ini, dia akan diberi peringatan tentang akibatnya yang pedih dan di kemudian hari. Dan yang pastinya akan mendapatkan kegelisahan. Dia akan mendapatkan kegelisahan dan ketakutan yang berada di dalam hatinya. Yang kedua, tujuan mengagungkan roh. Agar siapa yang menyombongkan dirinya di dunia ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Melainkan kekuatannya akan dipunahkan. Dan keadaannya akan dibalik total. Sehingga tidak ada kebesaran yang tersisa di dunia ini selainlah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu tujuan ayat-ayat tadi yang telah diwahyukan Allah kepada baginda Nabi. Yang ketiga, tujuan dari membersihkan pakaian dan meninggalkan dari perbuatan dosa. Agar kebersihan dari lahir maupun batin betul-betul atau benar-benar untuk digapai, untuk ditercapai. Begitu pula di dalam membersihkan jiwa dari segala noda dan kotoran bisa mencapai kepada titik kesempurnaan. Agar jiwa manusia berada di bawah lindungan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, penjagaan, pemeliharaan, hidayah dan cahaya-cahayanya. Sehingga dia akan menjadi sosok yang paling ideal di tengah masyarakat manusia, mengundang pesona semua hati akan tergetak kekagumannya. Ya, karena begitu indahnya Rasulullah, Masya Allah. Kita kalau belajar melihat dari sisi Rasulullah, dari kehidupan Rasulullah, begitu banyak para alim ulama mendapatkan kesimpulan dalam kehidupan Rasulullah, dalam jiwa Rasulullah, sehingga memang akhlak Rasulullah itu terciptalah atau terbangunlah uraian-uraian ilmu yang begitu banyak yang dikaji oleh para alim ulama melalui Al-Quran maupun hadis. Dan tentunya dengan hal demikian yang tidak ada henti-hentinya keberkahan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Itulah yang namanya kehidupan yang sangat-sangat barokah yang dimiliki Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina. Yang keempat, tujuan larangan mengharap yang lebih banyak dari apa yang diberikan. Agar seseorang tidak menganggap perbuatan dan usahanya sesuatu yang besar lagi hebat. Agar dia senantiasa berbuat dalam perbuatan. Maksudnya berbuat dan berbuat. Maksudnya melakukan terus tanpa ada rasa puas. Dan lebih banyak lagi berusaha dan berkorban. Lebih banyak lagi. Lalu melupakannya. Bahkan dengan perasaannya bahkan perasaan tersebut di hadapan Allah. Dia tidak merasa telah berbuat maupun telah berkorban. Itu perasaan yang harus ditanamkan pada maksud di dalam ayat tersebut.
Sehingga kalau kita melihat pengorbanan perjuangan Rasulullah tiada henti, tiada capek-capeknya Rasulullah SAW mengingat lagi manusia ini untuk senantiasa bertakwa, berkembali kepada Allah, kembali lagi pada Allah. Tanpa merasa sedikit pun beliau berbuat. Masya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Adapun yang kelima, di dalam ayat ini yang terakhir yaitu terdapat isyarat tentang gangguan, yaitu siksaan, gangguan, ataupun ejekan, maupun olo-oloan yang bakal dilancarkan oleh orang-orang untuk menentangnya. Bahkan mereka berusaha membunuh beliau dan membunuh para sahabat, serta menekan setiap orang yang beriman di sekitar beliau. Tekanan-tekanan yang akan didapatkan. Allah pun memerintah agar beliau tetap bersabar dalam menghadapi dari semua itu. Dengan modal kekuatan dan ketabahan hatinya, bukan dengan tujuan untuk kepentingan secara pribadi, akan tetapi karena semata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, hanya semata-mata karena Allah. Masya Allah, Rasulullah. Alangkah sederhananya perintah ini jika dilihat secara sepintas saja. Alangkah lembutnya ataupun lembutnya sentuhan yang diberikan kepada ayat ini. Akan tetapi betapa besarnya dan betapa beratnya dari pengaruh ayat ini. Sehingga menyebabkan dari sebagian dari pengaruh tersebut, besarnya pengaruh tersebut menyebabkan goncangan terhadap seluruh alam. Seisinya bergoncang dan membiarkan sebagian untuk berbenturan sebagaimana yang lainnya. Masya Allah. Begitu berat. Ayat-ayat ini sendiri mengandung materi-materi di dalam dakwah dan tabligh. Pemberian peringatan itu sendiri biasanya mengundang berbagai reaksi yang kurang menyenangkan bagi pelakunya. Apalagi semua orang sudah tahu bahwa dunia ini tidak mau tahu apa yang dilakukan oleh manusia dan tidak akan memberikan balasan macam-macam apapun terhadap apapun yang mereka kerjakan. Pemberian peringatan menuntut kedatangan suatu hari di hari-hari di dunia ini yang tentunya pada saat itu akan adanya pembalasan. Yaitu hari tersebut disebut dengan hari kiamat atau hari pembalasan. Hal ini mengharuskan adanya suatu kehidupan lain yang berbeda dengan kehidupan yang dijalani oleh manusia di dunia ini. Semua ayat ini menuntut kepada tauhid yang jelas untuk kepada manusia. Penyerahan urusan hanya semata-mata kepada Allah. Meninggalkan dari kesenangan diri sendiri dan keridhaan manusia hanya untuk dipasrahkan kepada yang memilikinya atau yang betul-betul berkuasa, hanya mencari ridhonya Allah. Jadi hal-hal ini yang terangkum di sini meliputi yaitu tauhid, iman kepada hari akhir, dan membersihkan dari jiwa. Nah, yang ketiga adalah membersihkan dari jiwa yang caranya yaitu dengan menjauhi seluruh kemungkaran dan kekejian yang kadang-kadang akan mengakibatkan munculnya hal-hal yang kurang menyenangkan dan mencari dari keutamaan, kesempurnaan dari perbuatan-perbuatan kebaikan. Yang keempat, menyerahkan semua urusan ini hanya kepada Allah. Yang kelima, semua itu dilakukan setelah ia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengimani dari risalahnya baginda Nabi Muhammad SAW dan bernaung di bawah
kepemimpinan atau bimbingan beliau yang tentunya secara lurus. Di samping itu permulaan ayat-ayat ini mengandung seruan yang sangat tinggi tentunya. Sebagian perintah yang ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau bangun dari tidur dan melepas dari selimutnya. Siap untuk berjuang ataupun untuk berjihad. Hai orang-orang yang berkelimun, atau bangunlah engkau dan berikan ia peringatan. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang hidup itu dirinya bisa hidup tenang dan santai, tetapi kalau ia memikul beban besar ini, mengapa dia harus tidur-tiduran? Nah, itulah kurang lebihnya. Mengapa engkau santai-santai saja? Diperintahlah dengan hal tersebut. Mengapa engkau masih terlentang saja atas tidurmu dan nyaman dan bahkan tenang-tenang? Bangunlah untuk menghadapi dari urusan yang begitu besar yang sudah menanti dari dirimu. Masya Allah. Beban berat sudah menunggu dari baginda Rasulullah SAW di waktu tidur dan istirahat, itu pun sudah habis. Begitu kurang lebih maksud di dalam yang bisa dikandung untuk difahami. Sehingga Rasulullah SAW diceritakan beliau selalu memikirkan umatnya dan berdakwah ketika telah mendapat dari firman berupa ya ayyuhal muddassir ini. Dan bangunlah, diperintah bangunlah untuk berjuang. Bangunlah karena waktu untuk istirahat sudah habis. Sejak hari itu engkau harus siap-siap untuk lebih banyak berjaga pada malam hari dan berjuang berat lagi panjang. Bangunlah dan bersiaplah untuk semua hal ini. Sungguh ini merupakan perkataan yang besar dan menakutkan, yang tentunya membuat beliau meloncat dari tempat tidurnya dan tentunya yang nyaman berada di rumahnya, yang penuh dari kedamaian, lalu beliau terjun ke kancah perjuangannya di antara arus dan gelombang, antara yang keras dan yang menarik. Dan menurut perasaan manusia, terjun ke kancah tersebut akan tidak adanya kehidupan. Maka Rasulullah SAW bangkit, dan setelah itu selama 25 tahun beliau tidak pernah istirahat dan bahkan diam. Tidak hidup untuk diri sendiri dan untuk keluarga beliau. Beliau bangkit dan senantiasa bangkit untuk berdakwah kepada manusia hanya kepada Allah, dan memanggul beban yang berat di atas pundaknya. Tidak mengeluh dalam melaksanakan beban amanah yang besar di muka bumi ini. Memikul beban kehidupan semua manusia. Beban akidah, beban perjuangan, beban jihad di berbagai medan beliau akan lalui dan tempuh. Beliau pernah hidup di medan perperangan secara terus-menerus dan berkepanjangan selama itu, semenjak beliau mendengar seruan yang agung ini, mendapatkan beban kewajiban. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada beliau dan kepada siapapun yang memperjuangkan, mengikuti dari perjuangan-perjuangan beliau. Pada lembaran-lembaran berikut ini akan kami sajikan gambaran sederhana dari jihad yang beliau laksanakan selama sekian lama, dan tentunya dengan penuhnya rintangan. Alhamdulillah sahabat-sahabat semua, begitulah kurang lebihnya ya ayyuhal muddassir yang diterima oleh Rasulullah SAW, yang menyebabkan Rasulullah SAW tidak lagi ada henti-hentinya untuk berdakwah, mengajak manusia untuk mentaati Allah, mengajak kepada perkara akhlak,
perjuangan kehidupan dohir wa batina, sebagaimana semata-mata hanya mencari ridho Allah, mendapatkan ridho Allah. Semoga keindahan perjuangan beliau itu Allah Subhanahu wa taala limpahkan begitu kemuliaan tinggi terhadap beliau dan ahli keluarga beliau. Amin amin ya rabbal. Semoga kita pun diberikan sedikit banyaknya dari keberkahan yang beliau miliki, yang telah Allah anugerahkan kepada beliau dan yang telah diambil oleh para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang telah mencintainya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya undur diri. Jika kalian merasa ada kekurangan, silakan kalian beri komentar yang positif. Dan jika kalian senang video saya silahkan like. Untuk mendapatkan notifikasi, silahkan tekan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.